Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Selamat sore, Medan. Kembali lagi dengan saya Meliza Tulfa. Saya Fazli. Ya. Yang menjadi korban banjir. Iya sama ya Pak, semalam ya. Iya, pokoknya sampai hari ini juga banjir masih di mana-mana. Hah, masa sih? Di jalanan gitu? Ya, di beberapa titik Masih. masih tergenang. Bukan banjir Bang, tergenang air. Tergenang air. Ini perlu dianalisis juga. Devaluasi juga nih Iya. ya kan. Kenapa bisa Tiba-tiba terjadi? banjir. Tapi gini ya, kalau boleh cerita sedikit nih Tribuners, aku tuh ngekos di daerah Medan Baru Bang. Nah jadi selama aku udah 2 tahun nih, menjelang 2 tahun aku ngekos di situ, hujan sederas apapun nggak pernah banjir nih masuk ke dalam kos aku. Tiba-tiba semalam aku kaget dong, banjir masuk ke dalam kosku. Ya Allah, itu aku panik. Aku langsung kayak, ini apa efek karena lagi ada penggalian di mana-mana kah gitu, atau apa nih, kenapa nih tiba-tiba daerah aku jadi banjir? Apalagi bahkan 2 minggu sebelumnya itu nggak ada hujan sederas itu kan. Bahkan sebulan sebelumnya pun nggak ada kan. Biasanya banjir itu ketika memang udah numpuk hujan terus, kemudian hujan deras, banjir gitu. Kalau ini kan kayak hujan berhenti, hujan berhenti. Memang setiap hari akhir-akhir ini hujan terus, cuman intensitasnya itu nggak rutin gitu, Iya, nggak dan tidak terus-terusan. deras gitu kan. Memang semalam itu deras sekali dan langsung dalam waktu 1 jam yang aku awalnya masih santai-santai tiba-tiba berubah menjadi panik. Apakah ini ada hubungannya dengan penggalian drainase? Kemungkinan, tapi kita nggak tahu juga. Jadi buat Tribuners pastinya berhati-hatilah ya di musim hujan seperti ini. Kalau bisa malam ya pulang aja langsung dulu, karena keseringan nih hujannya di malam hari. Jadi supaya mengurangi resiko kalian terjebak hujan, terjebak banjir juga. Atau bahkan kalian ada yang menjadi korban banjir, keretanya mogok, boleh komen supaya sampai ke pemerintah kota juga, supaya dicarikan solusinya bagaimana kan. Atau mungkin bisa dijelaskan penyebabnya kenapa gitu ya kan. Baiklah Tribuners, langsung aja nih kita masuk ke program utama kita. Selamat sore Medan nih. Jadi berita pertama nih Tribuners, beredar di media sosial sebuah video yang menunjukkan ada kuburan di tengah jalan Bang. Jadi ada batu nisan di tengah jalan. Keren, itu kuburan benar atau enggak? Jadi itu merupakan aksi protes warga yang ada di Jalan Desa Sekama Baru, Kecamatan Sedadap, Kabupaten Asahan. Hal itu dilakukan karena jalan yang di daerah mereka itu rusak. Kalau nggak salah di daerah Asahan kemarin ada yang mandi-mandi juga di situ. Iya, Apakah mandi titiknya lumpur. sama? Nanti akan kita tanyakan. Itu kurang tahu juga. Jadi amatannya nih, selain kuburan, warga juga menanam pohon pisang di sepanjang jalan rusak. Mungkin itu aksi protes yang udah kesel banget karena nggak dibener-benerin mungkin, atau nggak tahu lah ya. Kalau udah banyak sebelumnya, kalau misalnya nih ternyata titiknya sama nih, yang aksi lumpur mandi lumpur sama yang ini, kalau memang bener udah banyak aksi yang dilakukan, kenapa pemerintah juga tidak menindaklanjuti ya Bang? Dan apalagi kabarnya itu merupakan termasuk dari program Gubernur Sumut ya, perbaikan infrastruktur di Sumut ya. Harusnya kan itu ditanggapi cepat ya, apalagi udah viral kan. Zaman sekarang kan harus viral dulu. Ya udah diviralin, kenapa nggak diperbaiki nih? Selain itu juga Tribuners, jalan tersebut kerap memakan korban pengendara motor hingga meregang nyawa, bahkan meninggal dunia nih. Karena jalannya separah itulah rusaknya. Jadi ini ada videonya supaya kalian bisa lihat juga jalannya kayak apa sih. Ini dia. Warga sampai membuat kuburan di jalan ini Bang. Rupanya apa masalahnya Bang? Aksi kekecewaan Bang oleh pemerintah tempat Dusun Ngaben Asahan, biasanya berpuluh tahun tidak
dilihat kondisi jalannya ini. Jadi sehingga aksi tersebut parah seperti ini. Jadi kami masyarakat tadi rame mungkin tadi membuat seperti inilah untuk menunjukkan bahwasannya inilah jalan kami sudah papat 27 tahun tidak diabaikan. Ini jalan utama masyarakat di sini Bang ya? Ya Bang, ini jalan besar menuju empat desa di sini. Pusat, jadi jalan kabupaten sebenarnya Bang. Iya. Jadi di sini memang pusatnya pemerintahan kecamatan Sedadap. Jadi udah ada belasan tahun rusak jalannya ya Bang ya? Ya Bang, belasan tahun Bang. Belasan tahun ya. Salah dari tahun 2008 sampai sekarang kita sudah disentuh perbaikan lah. Jadi ini sebagai aksi kekecewaan warga juga di sini kan Pak ya? Ya Bang, banyak kali warga yang kecewa dalam hal jalan tersebut. Harapannya apa Bang? Ya harapannya kepada pemerintah setempat, khususnya Bupati Asahan, tolonglah dilihat, ditinjau kembali jalan desa kami di sini supaya bisa diperbaiki. Duh, gawat juga ya, dari 2008 loh katanya udah nggak pernah diperhatikan lagi jalan itu. Ya. Padahal itu termasuk rame yang lewat ya. Dari tadi video yang ketika reporter kita itu memvideokan narasumbernya nih ya, warga, banyak kendaraan yang terus-terusan lewat. Berarti kan itu rutin nih, jalan yang termasuk sering dilewati Akses orang. yang penting ya. Langsung aja nih kita ke reporter kita, ada Bang Alif Al-Qadri. Halo Bang Alif. Ya, halo Kak Molly, halo Bang Tajri, halo selamat dari Medan. Selamat sore. Bang Alif, ini jalan yang lagi dilakukan aksi protes oleh warga yang sampai memasang batu nisan ini apa sama Bang dengan yang kemarin sempat ada mandi lumpur itu Bang Alif? Terus seperti apa nih? Apakah sudah ada tanggapan dari pihak pemerintah terkait video viral ini? Silakan Bang Alif. Ya, terima kasih Kak Molly. Untuk jalan di Sekama ini berbeda dengan jalan yang di Silau Baru kemarin. Di mana jalan Sekama ini berada di Kecamatan Sedadap, sedangkan yang kemarin itu ada di Silau Laut Kak. Itu jaraknya pun juga jauh. Kabupaten Asahan dua-dua ya. Namun ya kalau misalnya untuk jalannya, status jalan yang jalan di Sekama ini merupakan status jalannya jalan kabupaten. Untuk yang di Silau Baru itu status jalannya jalan provinsi yang masuk dalam anggaran 2,7 triliun dari Gubernur Sumatera Utara Kak. Nah, untuk tanggapan dari pemerintah sendiri, tadi memang Kadis PU sudah sempat memberikan statement bahwasanya jalan ini memang sebenarnya sudah dianggarkan untuk tahun ini. Namun adanya refocusing untuk ke pendidikan dan juga kesehatan, sehingga anggaran untuk pembangunan jalan ini dialihkan ke pendidikan dan juga ke kesehatan Kak gitu. Nah, beberapa jalan juga direfocusing, jadi tahun ini tidak bisa dilakukan pembangunan gitu Kak. Namun kendati begitu pun pihak PU tadi berjanji di bulan ini akan dilakukan pengerasan jalan dengan cara digrinder Kak, dan juga ditimbun dengan batu alam gitu Kak. Alif, ini jalan kan sudah 15 tahun tidak diperbaiki. Untuk ruas jalan ini sepanjang berapa kilometer, Alif? Ya, untuk jalan ini Bang, sebenarnya memang tidak begitu banyak ya yang bolong, cuman kita jalan nanti temu lubang gitu, lubangnya langsung besar gitu Bang. Nah, beberapa meter kemudian lagi kita jalan, ketemu lagi lubang gitu Bang. Nah, diperkirakan sekitar 3 km Bang jalan rusak ini Bang. Oke, Bang Alif, itu katanya udah sempat memakan korban jiwa, itu gimana dan kapan itu Bang Alif? Ya, berdasarkan keterangan dari warga memang tempat ini sering terjadi kecelakaan gitu Kak, bahkan ada yang memakan korban jiwa. Nah, teranyar memang kemarin ada katanya anak sekolah gitu Kak yang terjatuh di jalan tersebut, karena ya, terutama kan saat banjir atau becek jalan ini tidak nampak Kak, dan warga yang melintas tidak melihat ada lubang gitu Kak, jadi sehingga terjatuh dan juga meregang nyawa gitu Kak. Alif, ini pihak pemerintah mengatakan bahwasannya tadi dananya dialihkan ke kesehatan dan pendidikan. Ada nggak kejelasan lagi kapan akan diusulkan kembali ke APBD ini? Ya, tadi memang sekretaris dari dinas PU mengatakan nanti akan dianggarkan pada dana anggaran tahun 2024 dan dijanjikan itu tidak akan direfocusing lagi Bang. Namun memang tadi beberapa pengamat juga mengatakan, khususnya pengamat ekonomi, jalan ini merupakan jalan utama untuk perekonomian masyarakat, di mana Kecamatan Sedadap ini juga menjadi lumbung padi di Kabupaten Asahan gitu Bang. Nah, pengamat ekonomi mengaku bahwasanya ini akan menghambat perekonomian yang ada di Kecamatan Sedadap dan juga Kabupaten Asahan, karena petani
akan kesulitan untuk membawa hasil tanamnya itu, Bang. Loh, gawat juga ya Bang, padahal jalan utama tapi alokasi dananya malahan dipindahkan terus sampai 15 tahun nih. Aduh. Alif, jadi tanda tanya. Iya benar. Aduh, lanjut Bang, lanjut. Kita beralih ke Jalan Silau Baru yang kemarin juga ada protes seperti ini. Bagaimana penanganan selanjutnya dari pemerintah? Ya, memang tadi saya sempat konfirmasi ke warga, Bang. Mereka mengaku memang sampai saat ini belum ada juga keterangan dari pemerintah. Bahkan ada juga dari pihak dinas yang mendatangi warga. Sabar ya, bukan jalan kalian aja yang mau dibangun. Wow. Gitu kata mereka, Bang. Siapa yang bilang itu, Alif? Jalan depan rumah dia yang harus dibangun dulu ya kan? Aduh, emosi aku. Itu yang ngomong memang dari dinas sendiri, Bang, gitu, Bang. Pengakuan dari warga, Bang. Oh, dijawabin gitu ya. Aduh, itu tapi keterangan dari warga ya, nggak tahu pasti juga ya. Mana tahu warga yang emosi, kepala yang emosi. Jadi ada bicara kalau teks itu kan agak berbeda ya, Bang. Cuman ya jangan jalan depan rumah dia aja dong diperbaiki. Sayang nih warga, apalagi nih jalan utama ya katanya ya Bang Alif ya. Mungkin bisa langsung dikejar terus nih Bang terkait kapan nih perbaikan jalannya. Apalagi udah ada di Kabupaten Asahan tuh 2 titik nih yang menjadi perkara nih terkait rusaknya jalan ini. Terutama di Silau Baru yang kabarnya udah masuk dalam anggaran dari proyek GUPSU itu ya. Iya Bang, itu Bang. Memang kemarin saya sudah coba konfirmasi ke Kadis PU Provinsi. Memang tidak ada jawaban Bang dari pihak mereka, dan juga UPT saya coba koordinasi. Begitu juga Bang, tidak ada jawaban dari pihak UPT Bang. Nah, lagi dicari kali dananya Bang, terlanjur terpakai kali kemana gitu, nggak tahu lah kita ya. Baiklah Bang. Memang Kak, untuk perbaikan jalan provinsi ada beberapa titik yang sudah diperbaiki seperti di Jalan Gambir Baru. Nah, sebelumnya Jalan Gambir Baru itu memang sangat parah Kak gitu. Namun saat ini sedang dilakukan perbaikan. Nah, memang keterangan dari beberapa pihak juga, warga juga termasuk situ, mengaku pihak UPT ini berkata nanti ya setelah dari Gambir Baru ini ke jalan kalian akan kami bangun. Nah, namun tapi saat ini belum ada keterangan Kak, dan juga jalan di Gambir Baru itu sudah hampir selesai gitu Kak. Ya dari pihak pemerintah lah ini ya, kita tunggu ya responnya ya. Bang Alif mungkin bisa bantu warga nih supaya bisa memberikan aspirasi keluhannya ya Bang, untuk jalan-jalan di daerah sana biar pemerintahnya melek nih. Baik Bang Alif, terima kasih atas informasinya Bang Alif. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Alif. Ya, terima kasih Kak Moli, terima kasih Bang Tajili, selamat sore Medan. Ya, akses jalan itu sebenarnya yang paling vital ya, sarana di suatu daerah. Apalagi lambungnya untuk pertanian daerah Asahan kan katanya salah satu. Bener. Dan kemudian ada juga yang viral kemarin, jalan di Labura yang dipenuhi lumpur berwarna kuning. Sampai sebetes lebih lumpur ya, itu nggak ngerti aku. Padahal itu udah dikunjungi sama Bapak Presiden Jokowi. Iya, dan itu kabarnya udah masuk dalam anggaran APBN. Anggarannya kurang kali ya Bang? Kalau negara nggak mungkin kurang, itu negara loh, bukan makanya, provinsi lagi. Kenapa? Jadi ini kayak punya beban yang sama, itu negara, yang kemarin itu provinsi dan ini kabupaten. Ya kalian kerjakanlah itu kan. Ngapain gitu? Nggak mungkin anggarannya nggak ada. Penyebabnya apa gitu sampai nggak dibuat, atau setidaknya nih supaya warga tenang, cek-cekin aja dulu. Oh udah mulai dicek, jadi kan ke reporter tuh ya yang kemarin jalan rusak udah ada dicek, ada gitu informasi yang kita dapat gitu. Ini bahkan untuk dicek aja enggak gitu loh, belum ada nih terkait bakal diperbaikinya kapan gitu. Ya mungkin melek lah ya untuk para pemerintah kita ya. Pastinya warga itu kan memilih kalian itu supaya bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah kalian janjikan gitu kan Bang. Iya. Kalau untuk Kota Medan ada nggak masih jalan yang rusak? Kota Medan kayaknya udah minim sih ya. Udah minim ya, udah banyak diperbaiki ya. Jarang sih Molly kayak yang harus berhenti ketika jalan rusak, udah jarang sih. Karena mungkin wali kotanya punya akses langsung ya. Iya. Jalur VIP. Iya. Susah itu ya. Cuman inilah perkaranya banjir yang masih belum nih. Iya, banjir itu memang perkara yang sulit. Itu udah bencana alam yang harus diselesaikan kan rumit ya, termasuk susah ya. Ya semoga itu juga ya pihak pemerintah ada solusinya lah untuk mengurangi banjir. Bukan mengurangi, kalau bisa menghilangkan banjir di Kota Medan. Oke, lanjut nih Tribuners, kita ke berita kedua kita. Jadi nih Polres Samosir gelar konferensi pers terkait kasus pencurian yang melibatkan 6 tersangka, yaitu RT
W, HT, DT, BB, dan LP. Jadi keenam tersangka diperlihatkan dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Toba pada hari Senin 4 September. Jadi komplotan ini berdomisili di Medan, Bang. Penipuan apa itu, tapi Molly kurang tahu nih yang mana nih, kalau Bang? sekilas aku baca tadi komplotan pencuri dia kayaknya beraksi di pasar-pasar gitu, Yang dicuri mungkin dagangan orang atau apa, termasuk dia sering beraksi di Medan kabarnya. Jadi mungkin kalian ada yang pernah kecurian di lagi bandit lah belanja. bahasanya ya, geng Iya. bandit ya. Karena dia komplotan, ada yang satu mengalihkan pedagang untuk ngobrol, yang satu lagi melarikan Oh, model barang, gitu-gitu. seperti itu, Ya. Oke, Tribuners, sebelum kita lanjut, kita saksikan dulu video berikut ini. Jadi orang ini kalau melakukan aksinya buat skenario dulu ya, susun rencana dulu. Jadi, weh nanti kau gini dan gitu itu ya. bahkan tadi ada Strategi. beberapa yang perempuan kan. Ada perempuan ya? Ada. Karena kan di pasar tradisional lebih meyakinkan kan. Dia yang pura-pura belanja ya kan. Aduh, orang cari duit susah-susah datang dia, tinggal buat skenario nipu orang. Jahat kali jadi manusia. Oke, kita langsung aja ke reporter nih. Ada Bang Moritz. Halo Bang Moritz. Selamat sore Bang Tajli, selamat sore Kak Molly, dan selamat sore Tribuners. Selamat sore Bang Moritz. Sehat Bang Moritz? Saya siap BPJS lah. Kenapa? Ya itu apa? Kesehatannya tergantung BPJS. BPJS. Tapi yang penting bayar BPJS lancar lah, sehat lah itu ya. Oke, Bang Moritz, ini terkait aksi komplotan penipuan nih. Seperti apa ini sebenarnya, Bang? Kasusnya apa aja yang pernah mereka lakukan? Terus sudah seperti apa tadi konversi persnya? Silakan Bang Moritz. Terima kasih. Ini ada 6 orang tersangka yang sudah seringkali katanya melakukan aksi pencurian dengan di Kota Medan. Lalu karena mereka sudah mulai tercium bahwa orang-orang sudah mulai mengenalnya di Medan, mereka berangkat ke Toba. Dan pada Jumat kemarin pas pasar tumpah ya, pasar tradisional, mereka melancarkan aksinya. Ternyata mereka mengelabui seorang pedagang yang berada di arah pelabuhan sana, dekat Venu. Di situ biasanya penjual daging banyak itu. Nah, ketahuan dan salah seorang dari mereka ditangkap lalu dibawa ke Polsek Belige, lalu diproses oleh Polres Toba gitu. Nah, keenam tersangka ini tadi diperlihatkan, tapi mereka langsung berbalik karena ruang dari reskrim itu tepat berada ini yang digambar ini langsung masuk ke arah depan mereka itu. Jadi wajah-wajahnya tidak sempat tadi kita ambil. Kita coba lirik tadi siapa wajah-wajahnya, tapi nggak bisa juga. Mereka langsung berbalik tadi, dan mereka itu 6 sudah sering kali katanya. Dan oleh karena itu pihak kepolisian dari Polres Toba secara terbuka meminta atau kalau ada yang membuat laporan mereka bakal ditanggapi karena soal kehilangan misalnya di pasar. Karena seperti yang dibilang Bang Tajil tadi, mereka sudah punya jadwal ya. Jadi tugas masing-masing itu sudah jelas. Ada yang pura-pura menawar, ada yang mengalihkan pembicaraan, ada yang melihat situasi, ada juga yang pura-pura membawa keranjang, lalu hasil curiannya dimasukkan ke keranjang, tiba-tiba ditutupi dengan sayur mayur gitu. Jadi itu yang mereka buat dan lakukan di Kota Medan. Namun tadi Kasareskrim tidak menjelaskan secara detail bagaimana mereka berapa jumlah kasus yang sudah mereka lakukan di Medan. Maka Kasareskrim tadi berharap bahwa masyarakat yang pernah merasa dirugikan oleh ke-6 tersangka ini segera memberikan laporan. Termasuk mereka bahwa pertama kali masih di Toba.
Pertama kali masih melakukan aksinya di Toba itu, Kak. Pertama kali di Toba dan langsung ketahuan dan ditangkap ya Bang Moritz berarti ya. Mas sejauh ini udah berapa Bang yang membuat laporan terkait penipuan ke-6 tersangka ini Bang? Udah ada belum? Cuma satu yang buat laporan. Baru 1 orang? Ada 2 korbannya katanya. Jadi uang 2 sebenarnya korbannya, tetapi yang masih membuat laporan cuma 1. Dan jumlah uang, jadi pertama mereka pura-pura masuk 6 orang ke pasar, lalu seseorang itu satu dari antara mereka melihat mana korban yang cocok. Ternyata korban mereka ini adalah seorang penjual daging, lalu melihat bahwa tas penjual daging ini sedang berada di atas meja jualannya. Nah, karena dia kilaf atau mungkin ada yang mau dikerjakan, tiba-tiba tas itu berpindah ke keranjang mereka. Dan jumlah uang yang mereka gelapkan ada sebesar 850.000. Nah, saat proses mengambil atau memindahkan barang itu, tiba-tiba warga melihat. Nah, karena itu warga langsung sontak bersorak lah dan mencari orang itu, dan akhirnya ditemukan. Ternyata mereka sudah berpencar. Jadi begitu ketangkap 1 orang, polisi juga harus mencari lagi orang-orang yang bersama dengan dia itu. Komplotannya ya. Lalu ya komplotan itu akhirnya mereka ditemukan pada Sabtu kemarin itu, dan pada hari ini dibuatlah konferensi pers untuk pertama kalinya, yang kemungkinan mereka masih akan diusut tuntas lagi karena kata Kasat tadi masih ada kemungkinan bahwa ada pelapor-pelapor lain yang akan melaporkan peristiwa kehilangan, Kak. Maurice, ini tadi kan pelakunya itu ada 3 perempuan dan 3 laki-laki. Nah, apakah mereka ini berhubungan keluarga antara satu sama lainnya? Tidak, Bang. Mereka ini memang semua komplotan aja, Bang. Karena terlihat dari, terlihat di sini dari tempatnya, Bang ya. Berbeda-beda dan juga marganya berbeda-beda ini. Oke, Pak Moritz, untuk para komplotan ini dari tahun kapan sebenarnya mereka melakukan aksinya? Ada nggak di konferensi pers dikasih tahu, Bang? Pertanyaan tadi mereka belum bisa menjawab ya secara detail ya kepolisian tadi, karena atas dasar laporan tadi yang mereka laporkan. Kemungkinan manakala kalau ada laporan dari Medan atau CCTV yang melihat mereka, kemungkinan besar mereka akan bisa mengaku, karena kadang-kadang kan penjahat ini kalau belum ada pengakuan dari tempat lain mereka nggak mengaku gitu. Agak dijepit kakinya dulu. Iya, pakai ujung kursi itu ya, kaki kursi. Nggak, abang minta orang tuh ngelirik Bang biar tahu kita mukanya. Ini orang pun melihat CCTV lihat mukanya pun nggak bisa, nggak tahu. Mungkin udah sering jadi sempat kita ambil dari ruang, pas di ruang Polres itu, di ruang reskrim ya, mereka juga langsung tunduk begitu, nggak bisa sempat kita lihat. Lalu ketika langsung dihalangi oleh polisi juga, karena mereka sempitkan pintunya itu, jadi nggak sempat kita ikuti juga tadi. Yang membuat tadi sebenarnya perlu juga ditampilkan wajah-wajahnya, tapi untuk lain kali kita minta. Ya mungkin bisa lah ya Bang, dicari nih muka-mukanya untuk biar follow up berikutnya ya. Supaya bisa. Iya, follow up berikutnya kan. Siap, oke, terima kasih Bang Moritz atas informasinya Bang. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Bang Tajlim, Mbak Molly, selamat sore Bang. Selamat sore Kak, selamat sore Medan. Nah, bagi korban yang pernah mungkin di daerah kota Medan atau sekitarnya merasa yang merasa lagi di pasar tradisional kehilangan dompet atau tas, mungkin bisa melapor ke Polres Toba. Polres Toba? Ya. Jual. Atau melalui handphone. Jual. Nggak boleh Polres dekat daerah rumah dia, bisa disampaikan gitu sama Polres. Bisa pasti Bang. Aduh, ribet lah. Supaya lebih cepat maksudnya ya. Nanti dari Polres ini nggak sampai pula ke Polres Toba gitu ya. Tribuners langsung aja ngubungi Polres Toba tuh, cari aja tuh, pasti di media sosial atau di Google ada DM informasi Instagramnya atau apa. Supaya kalian kok merasa ini aku ingat nih ada nih perempuan, mungkin dari ciri-cirinya ya. Atau yang punya video CCTV kan, ini biar komplotannya juga nih gitu. Biar cepat ketahuan, jadi kasusnya biar cepat diproses juga. Dan juga jangan lupa ikutin beritanya. Tadi reporter kita udah janji untuk memfollow up, menunjukkan foto-foto wajah pelaku.
Jadi untuk supaya kalian bisa ngikutin follow up-nya itu bisa langsung aja ke portal kita tuh Tribuners, ada di www.medan.tribunnews.com atau media sosial kita nih ada di bawah sini. Oke, kita lanjut ke berita ketiga kita nih Bang. Jadi nih gubernur kita ya resmi besok adalah hari terakhir masa jabatannya, sudah 5 tahun. Terima kasih banyak nih, sebelumnya kita ucapkan dulu terima kasih banyak buat Pak Edi dan juga Bapak Musarajeksa Ijek sudah berdedikasi untuk Sumatera Utara selama 5 tahun ini. Semoga Bapak Edi dan Bapak Ijek sehat selalu, sukses. Apa Bapak Edi bakal melanjutkan kira-kira Bang? Kalau Pak Edi rencananya memang mencalonkan kembali ya. Tentu pasangannya bukan Bang Ijek lagi. Kenapa? Nggak tahu, itu kan ya nggak tahu. Gimana ya? Dan kabarnya Bang Ijek juga memang tidak mau mencalonkan lagi sebagai cagup atau cawagup. Jadi kemungkinan Pak Edi bakal mencalonkan dengan wakil yang lain ya. Namanya Molizatul Ulfa, wakil gubernur. Moli, pilih. Dan di beberapa daerah juga besok akan menjadi momen terakhir juga kan, menjabat sebagai gubernur atau wakil gubernur, termasuk Pak Ridwan Kamil yang juga sudah mengucapkan perpisahan dengan kata-kata yang bagus. Apa? Kira-kira gini lah, kalian itu kalau berniat untuk memberantas korupsi jangan lepas tangan, tapi tunjuk tangan dan turun tangan kayak gitu. Wih, keren. Ya pokoknya buat para gubernur di daerah manapun ya yang sudah selesai masa jabatannya, kita ucapkan sekali lagi terima kasih atas dedikasinya untuk khususnya Sumatera Utara nih Bapak Edi dan juga Pak Ijek. Nah jadi Bang, berita ketiga kita ini, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musarajeksa bercerita terkait dirinya yang tidak pernah bercita-cita menjadi seorang wakil gubernur. Jadi ini Bang Ijek ya, biasa dipanggil Bang Ijek. So akrab banget gue, Pak Ijek. Jadi sejak sekolah dasar tuh dan di perguruan tinggi, dirinya berkeinginan menjadi pengusaha sukses seperti orang tuanya sebenarnya. Nggak ada cita-cita dia bergabung ke pemerintahan gitu. Iya, dan kalau kita ingat momen-momen waktu pencalonan Bang Ijek juga, dulu dia termasuk orang yang sangat muda di dunia politik kan. Tiba-tiba wah, kok ada calonnya Bang Ijek nih gitu. Nah, jadi dia mengenang nih saat sebelum menjadi wagub, dirinya beberapa kali berkunjung ke kantor gubernur sebagai seorang pengusaha. Ia melakukan audiensi dengan Gubernur Gatot Pujo Nugroho saat itu. Ternyata tiba-tiba dia menjadi seorang wagub. Nggak nyangka juga dia sebenarnya. Jadi Ijek mengatakan sebagai seorang pengusaha yang masuk ke dalam lingkungan pemerintahan, banyak hal yang tidak ia ketahui. Menurutnya di dunia swasta, semua hal serba cepat, jadi dibandingkan dengan birokrasi pemerintahan. Iya dong, kalau pengusaha itu kan kayak ya bisnis gitu kan, nggak ada yang dikhawatirkan bisnis antara aku dan kau gitu. Kok pemerintahan itu kan anggaran dana untuk warga masyarakat pening ya. Iya, mungkin ada plus. Tapi tenang Pak, saya akan melanjutkan dedikasi Bapak sebagai wagub cawagubnya. Gubernurnya siapa? Edi. Oh. Aku berkolab dengan Pak Edi. Jadi ini Ijek juga berpesan nih ke depan silaturahmi dengan para ASN tetap dapat terjaga. Ia berharap semua pegawai dan honorer di Pemprov Sumut dapat bekerja dengan baik. Tapi Pak Ijek, aku kan Bang pengalaman pribadi ya. Aku sombong dulu boleh ya Tribuners. Jadi aku pernah interview langsung berdua dengan Pak Ijek ya, langsung nih. Aku ngeliatin matanya, buset nih orang ganteng banget. Enggak hitam ya matanya. Enggak, biru gitu ya, biru abu-abu gitu. Pokoknya kayak ya Allah, nih orang ganteng, untung udah nikah, terus lebih tua dari saya jauh gitu. Ini nelpon ini. Pak Ijek. Bukan. Loh. Ada videonya? Ada. Jadi kita saksikan video berikut ini. Oke. Sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, pada seluruh ASN yang ada di pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dengan masa jabatan yang sebentar lagi akan berakhir, saya tidak bisa bertemu secara langsung, mengucapkan terima kasih karena yang direncanakan oleh Pak Gubernur akan dikumpulkan, dan beliau sudah kumpulkan duluan, katakan nanti tanggal 5 yang saya dengar tidak ada lagi dikumpulkan. Nah, mungkin melalui media saya bisa menyampaikan terima kasih, mohon maaf pada masyarakat, pada seluruhnya kalau memang selama masa jabatan ini harapan yang diimpikan belum tercapai sebelumnya. Mohon maaf juga kalau dalam hampir 5 tahun ini tidak semuanya sempat saya bertegur sapa secara langsung.
walaupun pada saat dulu perjuangan itu hampir sebagian besar masyarakat Sumatera Utara ikut menggunakan hak pilihnya, dan persentase yang paling besar adalah pesan Meramas. Kita tahu pasti banyak yang mendukung tapi tidak pernah berjumpa mungkin selama 5 tahun. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dengan juga ketidaksempurnaan mungkin dalam jabatnya, begitu juga teman kawan-kawan media. Mudah-mudahan nanti melalui pemberitaan ini bisa disampaikan agar jangan dianggap saya masuk mohon bantuan, mohon doa, mohon dukungan, pada saat keluar tidak mengucapkan apa-apa. Dan saya mohon doa dukungannya juga ke depan, semoga apa yang menjadi harapan cita-cita untuk bisa ikut memberikan sumbangsi pembangunan khususnya Sumatera Utara ini, dan Allah bisa ijabah, bisa mendapatkan rencana untuk menjadi DPR RI. Sekali lagi, walaupun di awal saya tidak menginginkan jabatan ini, bukan berarti terus kok kenapa sekarang jadinya kok mau. Kalau melihat ke dalam baru saya tahu situasi di dalam, dan baru tahu ternyata untuk membangun itu tidak bisa dari luar, memang harus masuk ke dalam. Kalau memang nanti memang izin Allah dan niat, karena sudah menjadi ketua partai juga diwajibkan untuk ikut caleg, saya akan maju dan akan berjuang bersama kawan-kawan untuk bisa menduduki kursi legislatif baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, yang tujuannya adalah untuk mendukung. Nah itu ya, jadi itu apa ya terakhir Pak Ijek nih tadi pagi Tribuners. Oke, langsung aja ke reporter, ada Kak Hani. Halo Kak Hani. Halo. Belum ada Kak suaranya Kak? Halo. Ya, halo Kak Hani. Itu tadi kapan apelnya, seperti apa tadi yang disampaikan oleh Pak Ijek? Silakan Kak Hani. Ya, terima kasih Molly dan Bang Tadri. Jadi tadi pagi itu merupakan apel terakhir di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam periode masa jabatan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeksa. Dan tadi Pak Wagub Musa Rajeksa menyampaikan permohonan maaf, kemudian juga terima kasih kepada seluruh aparatur sipil negara dan juga honorer di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sudah bekerja dan membantu mencapai visi misi dari pasangan Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa atau Eramas. Dan memang sebelumnya Pak Ija juga bercerita terkait memang dirinya tidak pernah bercita-cita menjadi pemimpin di Provinsi Sumatera Utara, maupun itu bergabung di politik juga beliau belum pernah memiliki cita-cita itu. Dan beliau juga bercerita terkait perbedaan yang signifikan antara dunia swasta dan juga dunia pemerintahan, di mana di dunia pengusaha, di dunia private atau sektor swasta itu sangat serba cepat ya, semuanya itu prosesnya cepat karena memang tujuan utamanya itu profit. Nah, sementara ketika beliau masuk di pemerintahan tuh ada banyak sekali yang berbeda dari dunia usaha atau dunia swasta, di mana di pemerintahan sangat banyak jenjang-jenjang, sangat banyak birokrasi dan hal-hal yang memang harus sesuai prosedur gitu, karena memang yang ditanggung jawab itu memang merupakan uang rakyat gitu. Dan sebagai informasi juga, sebenarnya di periode akhir masa jabatan Gubernur Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa ini mereka tidak bersamaan ya menyampaikan kata-kata terakhir atau pesan-pesan mereka lah kepada ASN, di mana Gubernur Edi Rahmayadi itu sudah duluan menyampaikan pesan terakhirnya kepada para ASN itu di hari Jumat tanggal 2 September 2023 lalu. Dan tadi pada pagi hari di apel terakhir itu yang menyampaikan Pak Ijek. Jadi mereka tidak secara bersamaan tapi terpisah. Emang Pak Edi gitu. Kemana Kak Hani? Udah kemarin. Iya, maksudnya hari ini kemana Pak Edi? Kok nggak kelihatan gitu? Kok nggak ikutin apel juga gitu? Iya, memang mereka berdua hari ini ada jadwal yang terpisah ya. Pak Edi Rahmayadi di pagi hari itu ada rapat dengan BPK, itu berkaitan dengan laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara.
terkait audit laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara. Jadi memang Pak Edi Rahmayadi tidak hadir di apel pagi hari tadi. Hani, ini kan kalau kita ingat-ingat Bang Ijek ini sudah 2 kali sama ini menyampaikan hal yang serupa seperti ini. Sementara kalau kita cermatin, untuk menjadi wakil gubernur bukan perjalanan yang singkat atau instan. Prosesnya panjang ya? Iya, sebenarnya pesan apa sih yang mau disampaikan Bang Ijek terhadap kata-kata dia ini? Kalau dari kalangan wartawan menganggapnya seperti apa itu? Ya, jadi sebenarnya memang sudah sering ya disampaikan Wakil Gubernur Utara Jeksa ini memang dia tidak ada niat sama sekali untuk berkecimpung di dunia politik. Dan sebenarnya yang ingin disampaikan Pak Ijek kalau dari kalangan jurnalis sendiri yang memang ada banyak sebenarnya disampaikan Wakil Gubernur Utara Jeksa yang off the record. Tapi sebenarnya kalau intinya itu adalah beliau merasa bahwa dalam pemerintahan, dalam hal pemerintahan yang menyangkut banyak orang itu sebenarnya masih banyak sekali minusnya gitu. Dan itu ternyata beliau bisa melihatnya ketika beliau menjadi wakil gubernur. Ternyata ada banyak kekurangan di sana sini yang butuh untuk diperbaiki. Dan ketika beliau menjabat sebagai wakil gubernur, beliau melihat bahwa sebenarnya di pemerintahan itu jika kita ingin ikut memperbaiki itu harus masuk ke dalam sistemnya, tidak bisa dari luar gitu. Jadi semua hal yang menjadi aspirasi beliau, semua hal yang ingin beliau cita-citakan untuk Sumatera Utara itu sebenarnya bisa dirubah, hanya bisa dirubah itu jika masuk ke dalam sistemnya, tidak dari luar gitu, tidak dari sektor swasta atau private gitu Pak. Dengan adanya pernyataan dia seperti ini berarti untuk kedepannya dia fix tidak akan menjabat. mencalonkan lagi ya? Nah, untuk hal itu sendiri Pak Ijek sudah menyampaikan bahwa memang bukan pernyataan dia secara resmi ya, tapi beliau sudah menyatakan bahwa beliau akan maju di caleg DPR RI, caleg Dapil 1, dan nanti jadi mereka di Golkar tadi Pak Musarati menyampaikan mereka akan fokus di Pileg dan juga Pilpres terlebih dahulu. Jadi nanti melihat hasilnya dulu, Pileg seperti apa, apakah beliau berhasil jadi ya, anggota legislatif atau tidak. Tapi kalau misalnya tidak, nanti akan mencalonkan menjadi gubernur gitu. Karena udah menjadi mandat dari Partai Golkar sendiri bahwa semua ketua DPD Partai Golkar di seluruh daerah itu dicalonkan menjadi calon anggota legislatif. Gitu. Jadi kemungkinan DPR RI berarti ya, caleg ya. Baiklah Kak Ani, terima kasih Kak atas informasinya Kak Ani. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Hani. Terima kasih. Selamat sore Bang Kazri dan Bapak. Ya. Ya. Udah Bapak caleg, saya baca wagub. Tapi kalau baca wagub bakal calon wakil gubernur apa? Apa? Kan aku tapi bersama kalau Bapak dilihat dari karakternya sih Bang Ijek ini memang cocok di DPR RI karena dia di beberapa kesempatan kita bekerja bersama dia itu dia selalu menyerap aspirasi dari masyarakat. Iya. Kalau Pak Edi memang cocoknya gubernur udah. Iya. Tegas dia, terukur. Kadang-kadang hilang ukuran. Nggak terukur kadang-kadang. Cuma memang lepas kontrol gitu. Untuk menjadi wakil dan gubernurnya memang butuh kerjasama dan chemistry. Makanya Molly cocok sama Pak Edi. Ayo pilih kami. Pak Edi pun kalau nonton ini apa perempuan ini kan. Cari dulu ininya, apanya, bintangnya, zodiak dia apa yang cocok Aries. Iya, Aries. Pak Edi apa ya kira-kira ya yang cocok dengan Aries nih? Soalnya saya Aries nih ya kan. Kalau nggak cocok udahlah, kalau api mampus lah kami. Baiklah Tribuners, itu dia nih. Selamat sore Medan kita hari ini ya. Ada 3 berita menarik kita. Tadi yang pertama ada perihal jalan rusak yang ada di Kabupaten Asahan, dan sampai saat ini pihak pemerintah belum melek nih untuk memperbaiki jalan di daerah tersebut. Terus berita kedua soal penipuan yang komplotan pencuri yang dilakukan di Kota Medan. Terus karena udah mulai tandus pindah ke Toba, baru sekali melakukan aksinya ketangkap, mampus. Jadi buat Tribuners yang merasa pernah dirugikan oleh komplotan pencuri ini bisa langsung melaporkan ke Polres Toba.
karena masih ditunggu nih oleh Kapolres mau Toba ya. penyelidikan lebih lanjut ya. Terus berita ketiga tadi soal Bapak Ijek yang mengatakan bahwa dia tidak menginginkan jabatan Wagub. Jadi hari ini besok merupakan hari terakhir masa jabatan dari Gubernur Sumatera Utara di periode Edi Rahmayadi dan juga Musa Rajeksa. Baiklah Tribuners, terima kasih nih buat kalian yang sudah menyaksikan Selamat Sore Medan. Jangan lupa untuk terus saksikan SSM disingkatnya. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu aku Molly, aku Tajli, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan. Selamat Sore Medan.